Halo sahabat sehat dimanapun kalian berada, welcome to our channel bersama aku, Yesel Rahel Ritwana. Nah, sebelum berbincang-bincang lebih jauh lagi nih, aku pengen ngenalin dulu nih, apa itu Healthy Pod. Jadi Healthy Pod adalah podcast yang isinya membahas tentang isu-isu kesehatan di dalam dan di luar negeri, dengan pastinya menghadirkan bintang tamu yang kece-kece banget nih. Nah, teman-teman, bersama dengan aku sekarang udah ada nih bintang tamu yang kece-kece banget pastinya. Ada Farah Rahmakinanti dan Yuninda Fairuz Syifa. Hai Farah, hai Yunin. Halo Yesel. Oke, wih, kelihatan bersemangat banget ya bintang tamu kita kali ini. Oke, jadi penasaran banget nih siapa nih Farah dan Yunin ini. Nah, sahabat sehat semuanya, jadi Farah dan Yunin ini adalah mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Diponegoro. Widih, kurang keren apa lagi coba bintang tamu kita kali ini. Nah, jadi hadirnya Farah dan Yunin ini di Healthy Pod kali ini untuk membagi ilmu kepada kita semua tentang tema yang sangat menarik nih, yaitu digitalisasi di era pandemi. Gimana yang seperti kita ketahui teman-teman, bahwa pandemi ini udah menjadi masalah di berbagai sektor kehidupan ya. Kira-kira gimana sih pengaruhnya di era digital seperti sekarang ini dari sudut pandang anak Kesmas nih? Jadi menurut aku tentunya digitalisasi di era seperti sekarang ini sangat membantu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa terjadi banyak banget pembatasan yang menyeluruh di semua sektor kehidupan karena pandemi ini. Semua diharuskan ada di rumah, bekerja, sekolah, semuanya dari rumah. Tentunya nggak ada nih yang pengen pandemi ini datang. Tapi coba bayangin deh kalau pandemi ini datang 10 atau 2 tahun yang lalu, di mana teknologi itu belum berkembang seperti sekarang. Pasti bakal jauh lebih merepotkan. Nah, makanya pembatasan masyarakat pada era seperti sekarang ini jauh lebih mudah untuk dilakuin. Walaupun nggak bisa dipungkiri bahwa harus ada pembiasaan, adaptasi, yang pastinya nggak mudah nih untuk dilakuin kita semua yang baru pertama kali dihadapin sama situasi seperti ini. Tapi setidaknya perkembangan teknologi ini sudah memberi alternatif agar kehidupan tetap berjalan dengan baik dalam keterbatasan. Dan juga secara nggak langsung, pandemi ini memaksa perkembangan teknologi menjadi lebih pesat. Mungkin bukan hanya teknologi aja ya, karena pada dasarnya pandemi ini memaksa orang-orang untuk berpikir lebih kreatif dan juga mengeluarkan power of kepepet nih kalau kata orang-orang. Jadi tanpa kreativitas dan juga usaha mungkin kita nggak bisa bertahan di era pandemi seperti ini. Simpelnya nih kalau mau ngasih contoh, misalnya belanja, dulu kan kita harus pergi langsung ke pasar atau nunggu tukang sayur langsung datang ke depan rumah. Nah, tapi karena semuanya sekarang dibatasin, kegiatan-kegiatan seperti itu kan harus diminimalisir ya. Jadi, orang-orang pada beralih ke belanja online. Nah, dan itu cuma contoh kecilnya aja nih. Itu juga terjadi di semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di bidang kesehatan nih, contohnya ada telekonsultasi kesehatan online yang sudah mulai berkembang akhir-akhir ini. Mungkin lebih pas disebut inovasi ya, karena pola hidup masyarakat di semua sektor harus punya inovasi, karena pembatasan ini banyak cara lama yang nggak bisa dilakuin atau mungkin terbatas karena situasinya. Walaupun sulit, semua itu tetap harus dilakuin. Kalau menurut aku gitu sih ya, Sol. Wah, mantep banget. Emang beda ya kalau mahasiswa Kesmas yang menjelaskan kayak keren banget gitu. Nah, lalu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Maksudnya kan sebagai generasi muda, inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu agar pandemi ini bisa segera berakhir? Wah, pertanyaan yang sangat menarik ini ya. Tentunya kita sebagai generasi muda yang lebih dekat dengan dunia digital, yang bisa dibilang itu tuh makanan sehari-hari kita ya. Apa yang bisa kita lakukan, di mana yang pasti dimulai dari diri kita sendiri ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu, bagaimana kita tidak tergiring pada hoax-hoax yang ada di dunia maya, dan bagaimana cara kita bijak bermedia sosial. Nah, setelah diri kita sendiri nih, mulai lagi dari lingkungan yang lebih tinggi, yaitu keluarga.
tidak harus dengan hal-hal yang besar. Kita bisa mulai dengan hal yang sederhana deh. Contohnya seperti mengingatkan anggota keluarga untuk tetap mematuhi prokes. Terus juga kalau membicarakan tentang perkembangan teknologi, kita bisa mengedukasi mereka tentang berita hoax, karena hoax ini banyak bermunculan ya saat pandemi ini. Ada yang bilang COVID itu settingan pemerintah lah, vaksin yang ditanami chip, dan lain sebagainya. Terus juga selain itu kita bisa sampaikan informasi yang baik kepada anggota keluarga kita, misalnya informasi terkait vaksin atau mungkin juga kebijakan-kebijakan pemerintah, karena kita dapat dikatakan sebagai kelompok pertama dalam masyarakat yang pasti tahu tentang informasi-informasi tersebut. Nah, selanjutnya lanjut lagi nih, di lingkup masyarakat kita bisa mungkin melakukan seperti yang biasa lakukan sekarang ini, yaitu membuat podcast ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat, karena itu yang sedang dibutuhkan sekarang ini gitu loh. Kita lihat bersama bahwa sekarang ini semua serba online seperti itu. Webinar yang dulunya dilakukan secara langsung, tatap muka ya, sekarang beralih dengan online. Terus saat ini juga promosi-promosi kesehatan online yang lebih banyak dilakukan ya. Dan itu semua itu butuh dukungan dan partisipasi dari kita semua sebagai generasi yang istilahnya lebih melek pendidikan. Mungkin seperti itu dari aku ya, Sol. Wah, baik-baik. Jadi sebagai generasi yang hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi, kita harus lebih aktif, inovatif, dan kreatif seperti itu ya. Kita itu sebagai generasi muda bisa membantu menyampaikan informasi-informasi yang baik dan juga yang bisa menangkal hoax-hoax yang bertebaran di masyarakat. Terus tadi juga udah dijelaskan bagaimana keterkaitan pandemi ini dengan era digital seperti itu. Terus tadi juga sudah dijelaskan bagaimana perkembangan teknologi memberikan alternatif agar kehidupan bisa tetap berjalan walaupun mungkin tidak bisa semaksimal ketika tidak ada pandemi begitu ya. Kira-kira kayaknya segitu aja ya, sayang banget waktu sudah harus memisahkan kita di sini. Padahal ya aku tuh udah semangat banget loh untuk mendapatkan ilmu dari Farah dan Yunin. Mungkin di next kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Terus, itu dia Healthy Pot episode kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel Healthy Pot selanjutnya. See you on the next video. Sahabat sehat semuanya. Bye!